Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Pratiwi. Waalaikumsalam Bu Rahayu. Iya, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan baik ya Bu ya. Amin. Ya, Iya, ini amin. gimana ini? Katanya ada yang mau dibicarakan sama saya. Ya Bu, ada yang ingin saya sampaikan dan ceritakan pada Ibu berkaitan dengan rekan-rekan guru di sekolah saya Bu. Setelah saya amati Mm-mm. itu di sekolah itu cara pembelajarannya itu masih monoton Ibu. Jadi pembelajarannya itu masih dengan metode yang lama, metode konvensional itu Bu, yaitu dengan ceramah Hmm. gitu. Jadi terkadang membuat siswa-siswi itu menjadi bosan dalam pembelajaran. Nah, saya itu ingin itu pembelajaran itu yang bervariatif gitu Bu. Jadi tidak memungkiri ya Bu ya, zaman sekarang itu tuh perkembangan teknologi itu sudah sangat pesat sekali gitu. Jadi sebagai guru kita harus menyesuaikan diri untuk beradaptasi dengan perubahan zaman yang sekarang ini Bu. Ya. Jadi maksudnya Ibu Pratiwi itu ingin teman-temannya itu pembelajarannya lebih bervariatif gitu ya Bu ya. Nah, eh, ini nanti kita berbincang-bincang kurang lebih antara 15 sampai 20 menit, Ibu. Nah, harapannya Ibu Pratiwi apa dengan perbincangan kita nanti? Ya, yang saya harapkan ya Bu ya, itu saya ingin ingin mengetahui cara untuk membantu rekan-rekan guru itu supaya ada perubahan dalam metode pembelajarannya seperti itu Bu. Iya, iya baik. Berarti Ibu Pratiwi itu menginginkan perubahan, perubahan teman-teman dalam penyampaian materi ke peserta didik ya, Bu ya. Betul Bu. Nah, kira-kira Ibu Pratiwi ada cara nggak agar teman-teman itu bisa melakukan perubahan dalam penyampaian materinya? Ya, jadi perubahan dalam metode atau model dan media pembelajaran yang lebih bervariatif itu Bu. Misalkan dengan metode-metode yang sekarang ini Bu, yang lagi marak ada itu Bu, aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizizz, terus yang tidak jauh-jauh dari PowerPoint itu Bu yang sudah cukup bagus, seperti itulah Bu kira-kira. Oh iya, tidak tidak intinya tidak konvensional ya Bu ya. Jadi penyampaian Ya, materinya bisa bervariatif ya Bu ya. Ya, ya. kalau misalnya kondisi atau situasi yang Ibu Pratiwi rasakan sekarang ini kita beri angka level 1 sampai dengan 10. Nah, kira-kira berada di posisi atau di angka keberapa situasi yang sedang Ibu hadapi sekarang? Ya, kira-kira sih masih di level 5 ya, Bu, ya. Karena di sekolah tuh masih banyak guru-guru yang senior yang, notabene itu masih yang sudah sepuh gitu, Bu, yang masih menggunakan metode ceramah seperti itu. Oh iya, di level 5 ya Bu ya. Iya, Betul. nah pada saat nanti Ibu Pratiwi melakukan perubahan, nah ingin perubahan ke level berapa Ibu? Saya inginkan sih 7 ya, Bu, ya, sudah cukup, Bu. Mengingat tadi kan masih ada guru-guru yang sepuh, yang senior, ya, yang beliau menginginkan itu ya sekitar 7 aja udah cukup, Bu. Ya, baik. Dari level 5 menjadi level 7. Nah, kira-kira rencana atau ide apa agar kenaikan dari level 5 ke level 7 itu bisa sesuai yang Ibu Pratiwi inginkan? Ya, sebenarnya itu sih masih dalam pikiran saya ya, Bu, ya. Apa mungkin saya akan membuat pendampingan, Bu, atau mentoring gitu aja kepada rekan-rekan guru secara bergiliran begitu? Baik. Jadi Ibu berencana akan mengadakan mentoring atau pendampingan secara individu ya Bu ya. Nah, Mhm. adakah strategi lain yang akan Ibu gunakan untuk meningkatkan pembelajaran dari rekan-rekan Ibu Pratiwi?
Mungkin saya akan mengkonsultasikannya dulu ya, Bu, ya, terlebih dahulu kepada, K3S atau ketua KKG untuk membuat, semacam workshop ya, Bu, ya, workshop atau pelatihan gitu tentang media pembelajaran di sekolah. Tentang media pembelajaran di sekolah. Iya, berarti Ibu punya dua pilihan ya, Bu. Yang pertama, Ibu melakukan mentoring atau pendampingan secara individu kepada rekan-rekan Ibu di sekolah. Yang kedua, apakah nantinya Ibu akan berkoordinasi dulu dengan K3S untuk menyelenggarakan workshop ya, Bu ya. Nah, kira-kira dari dua ide itu, dari dua pilihan itu, kira-kira yang paling nyaman untuk teman-teman di sekolah Bu Pratiwi lakukan itu yang mana, Ibu? Ya mengingat tadi, dengan kondisi-kondisi guru yang saya sebutkan tadi, mungkin tidak bisa mengikuti kalau misalkan untuk workshop itu kan, membutuhkan biaya, membutuhkan narasumber yang tepat dan juga membutuhkan waktu yang tepat, begitu, Bu. Iya, jadi Ibu Pratiwi lebih memilih metode mentoring ya Bu ya dibandingkan dengan workshop. Nah, kira-kira metode mentoring ini akan dilaksanakan Ibu Pratiwi kapan? Mungkin secepatnya ya, Bu, ya. Mungkin minggu depan akan saya mulai mentoring kepada rekan-rekan guru secara bergilir, Bu. Iya, wah, gercep ya Bu ya. Jadi insya Allah minggu depan akan melakukan kegiatan mentoring ini. Nah, dalam melakukan pendampingan ini, adakah yang nantinya akan membantu Ibu Pratiwi dalam pelaksanaannya? Mungkin saya akan meminta bantuan guru lain ya, Bu, di tempat saya mungkin seperti teman saya yang namanya Pak Joko ataupun, Bu Popon yang sudah ahli dalam media pembelajaran. Iya, baik. Berarti pada intinya Bu Pratiwi akan melakukan pendampingan pada rekan-rekan guru di sekolah dengan melakukan kolaborasi bersama rekan-rekan yang Ibu anggap mampu ya Bu ya untuk membantu pelaksanaan Ibu tadi. Ya, baik. Eh, kita sudah berada di akhir sesi perbincangan hari ini, Bu Pratiwi, dan saya tidak sabar untuk mendengar cerita-cerita Bu Pratiwi ke depannya. Apakah Bu Pratiwi berhasil atau tidak dalam melaksanakan perubahan? Mudah-mudahan berhasil ya, Bu ya. Nah, kita bertemu lagi di lain kesempatan, tapi sebelumnya, nah, kira-kira dari perbincangan kita ini tadi, apakah yang bisa Ibu dapatkan dari obrolan kita yang sudah berjalan tadi? Ya, Bu, saya mendapatkan gambaran ya, Bu, ya, tentang bagaimana cara untuk membantu rekan-rekan, itu mengubah proses pembelajaran menjadi bervariatif gitu dengan metode mentoring tadi. Ya, alhamdulillah. Berarti obrolan kita siang hari ini bermanfaat ya, Bu ya. Ya, Ibu jadi punya gambaran untuk melakukan perubahan kepada teman-teman tentang cara pembelajaran yang konvensional menjadi bervariatif. Oke, terima kasih atas waktunya, Ibu. Kita bisa mengobrol-ngobrol santai tapi mendapatkan manfaat ya. Sekian dulu ya obrolan kita. Insya Allah kita sambung lagi di minggu depan. Terima kasih saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita balik langsung ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bentar, Mbak, bentar. Nah, tidak? Siap? Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Ibu? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita memang selalu diberikan kesehatan ya, Bu, supaya kita terus bisa mendampingi murid kita.
Iya, amin ya robbal alamin. Ya Ibu, saya ini kemarin hubungi Ibu ya, kapan punya waktu untuk saya akan menceritakan Bu. Akhir-akhir ini saya itu punya satu pemikiran gitu Bu. Gini, jadi murid-murid saya itu Bu, itu sekarang itu kurang sopan gitu bersikap kepada saya. Jadi Hmm. seperti kurang menghargai gitu Bu. Pernah saya tanyakan kepada mereka. Kenapa mereka bersikap itu kepada saya? Mereka Ya. menjawab karena enak gitu sama Bu Guru seperti Hmm. teman sendiri gitu Bu. Memang saya memposisikan diri saya sebagai teman, tapi ternyata itu malah menjadi bumerang buat saya Bu. Hmm. Oh iya, berarti Ibu Rahayu ini ki memposisikan diri sebagai teman ya saat ini ya untuk murid-murid Bu Rahayu di kelas 6 ya Bu ya. Iya, Nah, kelas 6 Bu. nggih, dengan memposisikan sebagai teman, posisi kontrolnya itu ternyata anak-anak malah egois, malah merasa anak-anak itu jadi kurang sopan gitu ya Bu ya. Eee, Iya Bu. tidak kurang menghargai Ibu sebagai wali kelasnya, karena memang mereka mungkin lebih menganggap Ibu itu sebagai teman, dan nggak ada canggung-canggungnya gitu ya, tidak ada gap gitu. Iya. Oke, Bu Rahayu, sudah menghubungi saya ya, sempat WA kemarin katanya pengen ngajak ngobrol gitu, berbincang-bincang. Nah, Iya. kira-kira, kita sudah bertemu ya sekarang, kira-kira tujuan obrolan kita hari ini apa? Tujuan obrolan kita hari ini, saya ingin Ya. menemukan solusi, Bu. Nah, bagaimana nih siswa saya di kelas 6 ini bisa bersikap lebih sopan dan menghargai saya sebagai wali kelasnya. Itu, Bu, tujuan saya, Bu. Oh ya, berarti Bu Rahayu kan pengen, dapat cara ya atau solusi supaya anak-anak, murid Ibu Rahayu itu sekarang ini lebih sopan, bisa menghargai Bu Rahayu, meskipun mereka posisi kontrolnya itu sebagai seorang teman. Nah, sejauh ini kira-kira kendala apa yang dialami Bu Rahayu sehingga Bu Rahayu belum bisa bersikap tegas kepada anak murid, Bu Rahayu, kendalanya apa Bu, ada nggak? Ada, Bu, kendalanya, Bu. Jadi, pernah saya mencoba untuk bersikap tegas kepada mereka. Tapi Mhm. mereka malah ada yang menangis, Bu. Jadi menurut saya mental Mmm. mereka itu belum kuat gitu, atau mungkin kaget. Jadi saya dari memposisikan sebagai teman, tiba-tiba saya mengubah posisi saya sebagai manajer dan seperti itu saya pernah bertindak tegas, namun ada yang menangis dan ada yang bilang saya galak gitu, Bu. Nah, saya takut, Bu. Saya takut kalau anak-anak itu malah menjauh dari saya. Bahkan ada yang keesokan harinya tidak masuk, Bu. Nah, ini malah menurut saya malah menimbulkan masalah baru, seperti itu, Bu. Gimana ya, Bu, ya? Oke oke. Eee, terus dari masalah yang tadi, sudah diungkapkan sama Bu Rahayu itu kira-kira harapan dari Ibu Rahayu untuk murid itu seperti apa ya, Bu, ya? Harapan saya ya, Bu, harapan saya itu mereka bisa lebih sopan, bisa menempatkan diri, oh ini itu bu guru saya, jadi saya harus lebih menghargai. Terus bagaimana saya bisa membentuk mental mereka agar kuat, Bu. Jadi kalau mental mereka itu kuat, saya menasihati apapun itu bisa diterima gitu oleh mereka gitu, bisa diterima dengan baik gitu. Seperti itu, Bu, harapan saya, Bu. Ya, kira-kira sejauh ini, mungkin, 2 bulan berjalan pembelajarannya dari yang, apa yang sudah Ibu, Rahayu lakukan, kemudian Rahayu rasakan itu kira-kira, dari skala 1 sampai 10 itu nilainya kira-kira kondisi sekarang dan anak-anak itu di level berapa, Bu? Kalau saya lihat ya Bu ya, itu di level 6 Bu. Nah, karena memang saya itu Mhm. belum optimal dalam memposisikan diri saya, dan anak-anak juga belum kuat gitu mentalnya kalau saya akan bertindak tegas lagi.
Seperti itu, Bu. Oke, oh ya. Oke, Bu, sekarang, apa yang dari posisi kontrol teman tadi kemudian mau, Bu Rahayu bilang pengen jadi, posisi kontrol berubah menjadi manajer, itu yang sejauh ini apakah itu sudah dilakukan atau apa yang bisa dilakukan untuk mencapai jadi level 6 tadi, eee, kira-kira ingin menjadi level berapa, Bu? Iya, saya sih nggak muluk-muluk, Bu, nggak harus langsung sempurna 10 nggak ya, Bu, ya. Saya menginginkan di level 8,5 aja, Bu. Ya, berada di level 8,5. Oh ya, kira-kira inginnya di level 8,5 ya, Bu, ya. Oke, untuk mencapai itu level 8,5 itu kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai level seperti 8,5 tersebut? Iya, sepertinya yang pertama saya akan mencoba lagi membimbing siswa, mengingatkan akan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di awal tahun pembelajaran. Terus kemudian saya akan mencoba memantapkan diri untuk lebih konsisten lagi bahwa apa yang saya lakukan sebagai posisi manajer itu akan memberikan eh, pengaruh yang baik atau dampak yang baik kepada siswa. Selain itu, mungkin saya akan meminta tolong kepada wali murid, Bu, untuk mengawasi sikap, perilaku anak didik pada saat di rumah. Seperti itu, Ibu. Ya, baik. Jadi yang akan dilakukan itu rencana tadi, sudah membuat keyakinan kelas ya, Bu, ya. Kemudian juga yang sudah disepakati, kemudian Bu Rahayu juga sudah, ingin merubah posisi kontrol yang tadinya dari teman menjadi posisi kontrol sebagai manajer, kemudian juga menerapkan, tadi ya, Bu, ya, berkolaborasi ya, Bu, ya, berkolaborasi dengan orang tua murid, istilahnya, biar kita kerjasama biar itu, anak-anak itu akhlaknya terkontrol saat di rumah begitu ya, Bu, ya? Itu. Iya, Nah, kira-kira dari rencana itu semua, ini kira-kira mana sih yang paling dekat yang akan Ibu lakukan? Sebenarnya kalau keyakinan kelas ini kan setiap hari ya Bu ya, setiap hari sudah kita ikrarkan. Jadi setiap hari kita sudah bersama-sama mengingatkan akan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Jadi mungkin saya akan lebih memaksakan diri saya untuk konsisten dalam bertindak tegas sebagai posisi saya sebagai posisi kontrol manager Bu di dalam berinteraksi dengan siswa setiap hari seperti itu Bu. Oh, iya, kira-kira, lusakah atau minggu depankah atau bulan depankah, Bu, ini kira-kira, rencana ini kapan akan dilaksanakan? Iya, ini karena dari kemarin itu saya sudah apa namanya punya pikiran seperti ini yang mengganggu. Terus alhamdulillah saya ketemu sama Bu Pratiwi hari ini. Jadi saya sudah tidak sabar Bu untuk apa mempraktekkan atau apa ya mengimplementasikan apa yang sudah kita tadi obrolin tadi itu. Jadi kemungkinan Insya Allah besok Bu, besok saya akan langsung melakukan apa yang sudah kita bicarakan tadi. Seperti itu, Bu. Oke, Bu, baiklah kalau begitu berarti hanya butuh, konsistensi ya dari diri sendiri gitu ya, Bu, untuk bisa melakukan rencana yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu, tadi rencana sudah, kemudian harapan jadi sudah ya, Bu, ya, identifikasi masalah juga sudah kita bahas. Nah, terus kira-kira siapa apa yang dapat membuat komitmen ini terhadap apa yang Ibu sampaikan tadi, ini ingin konsisten ya Bu ya, supaya konsisten itu tadi, kira-kira, siapa nih yang bisa menjadi kontrolnya gitu, supaya untuk mengawasi ini semua rencana Ibu berjalan gitu? Iya, karena ini berhubungan dengan konsistensi ya, Bu ya. Jadi siapa yang dapat mengontrol perubahan ini yaitu warga kelas 6 Bu. Jadi saya akan menulis beberapa harapan-harapan yang ingin saya lakukan kepada siswa-siswi. Terus kemudian kita bersama-sama menyepakati beberapa
sikap agar harapan-harapan tadi itu dapat terwujud seperti itu, Bu. Jadi menghasilkan sesuatu yang memang benar-benar kita inginkan. Jadi ada kesepakatan antara saya dan warga kelas 6 seperti itu, Ibu. Ya, jadi Iya iya, Bu, ya. dengan Sedikit adanya ya. dengan adanya keyakinan kelas yang kita sepakati setiap hari ya Bu, lama-kelamaan nanti sedikit demi sedikit insya Allah saya yakin saya dan warga kelas 6 bisa mewujudkan apa yang sudah kita harapkan ya Bu. Sedikit-sedikit semoga Bu, semoga suatu saat nanti ya jadi apa yang kita harapkan itu semuanya bisa terwujud. Iya iya, Bu, ya. Sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit ya, Bu, ya. Iya. Nah, mudah-mudahan ya, Bu, ya, kita kita memang berusaha ya, Bu, harus berusaha, berikhtiar, yang setelah itu kita tinggal menghafal dan siapkan semuanya dari awal ya, Bu, menyampaikan permasalahannya, apa kendalanya sudah, kemudian harapan Ibu juga sudah, rencana yang akan dilakukan tadi juga sudah disampaikan kepada saya. Nah, kira-kira sekarang, Bu Rahayu itu perasaannya gimana sih sekarang setelah kita ngobrol-ngobrol ini? Alhamdulillah Bu, saya jadi lega ya apa yang menjadi pikiran saya tadi bisa saya sampaikan kepada Ibu. Alhamdulillah bisa menemukan solusi. Nah, saya tinggal menentukan langkah bagaimana selanjutnya agar saya bisa menjalankan apa yang sudah kita obrolin hari ini, Bu. Terima kasih, Bu. Saya menjadi lebih tenang gitu. Iya, Bu. Alhamdulillah ya, Bu, ya, lumayan lebih sedikit lega, ya maksudnya bisa mencurahkan isi hati yang mungkin selama ini, Bu Rahayu sendiri pendam gitu ya. Eee, Iya, Minimal benar, sedikit Bu. terlepaslah beban yang ada di hati, mudah-mudahan semua langkah yang tadi sudah Ibu jabarkan, rencanakan, semuanya nanti dapat berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, harapan juga untuk anak-anak semua bisa terlaksana dengan baik, anak-anak bisa lebih baik, lebih sopan, lebih menghormati sebagai ibu, sebagai wali kelasnya. Amin ya rabbal alamin ya, Bu, ya. Oke, kira-kira pembicaraan kita ini kesimpulannya apa yang bisa diambil ya? Eee, apa yang bisa didapatkan dari pembicaraan kita ini, Bu? Iya, kesimpulan yang bisa saya ambil dari obrolan kita, Bu, saya bisa menemukan solusi terkait rendahnya sikap ya atau rendahnya sikap peserta didik dalam menghargai saya sebagai wali kelasnya dan saya akan mencari cara untuk terus berusaha lebih baik untuk lebih meningkatkan karakter peserta didik saya menjadi lebih baik. Itu, Bu. Iya. Ya, Bu, berarti sudah dapat ya kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini, yaitu, tujuan dari pembicaraan kita ya tadi Ibu, maksudkan tadi tuh untuk menghubungi saya kemarin itu, ingin berbicara, berbincang-bincang, ngobrol itu alhamdulillah sudah terlaksana. Menerapkan keyakinan kelas juga sudah dibuat ya, Bu, dan disepakati, kemudian juga akan merubah posisi kontrol dari teman menjadi manajer, kemudian juga ingin berkolaborasi dengan orang tua tadi, perihal mengawasi perilaku anak dan akhlak anak, di rumah, seperti itu. Mungkin ada lagi Bu Rahayu yang bisa atau yang ingin disampaikan kepada saya? Ya, mungkin cukup itu saja Ibu. Mudah-mudahan apa yang sudah kita obrolkan tadi bermanfaat dan minta doanya ya Bu ya. Semoga langkah-langkah yang akan saya lakukan besok itu lancar, bisa sesuai apa yang kita harapkan hari ini. Terima Iya Bu, kasih Ibu Pratiwi. ya Bu, sama-sama. Saya doakan semoga apa yang direncanakan Ibu itu bisa berjalan lancar ya Bu ya. Kalau sudah tidak ada yang bisa Amin. mau disampaikan, sekian saja ya Bu. Saya mohon pamit, mohon izin. Semoga semuanya berjalan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi Amin. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Pratiwi. Sama-sama.